Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini, yang dimana hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis modern, yaitu Good Corporate Governance, atau biasa disebut orang itu tata kelola perusahaan yang baik. Topik ini menjadi relevan di tengah tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam menjalankan sebuah perusahaan, baik itu perusahaan swasta, BUMN maupun organisasi di nirbala. Apa sebenarnya yang dimaksud itu dengan Good Corporate Governance? Secara umum, GCG adalah seperangkat prinsip, struktur, dan proses yang digunakan untuk mengarah dan mengendalikan perusahaan agar tetap berjalan sesuai tujuan, mematuhi hukum, dan memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya tentang mematuhi aturan hukum, tetapi juga mengenai bagaimana perusahaan mengelola diri secara etis, profesional, dan berkelanjutan. Dalam praktik ini berkaitan erat dengan bagaimana kekuasaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas didistribusikan antara dewan komisaris, direksi, manajemen, serta pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Di mana tujuan penerapan Good Corporate Governance ini adalah yang pertama itu meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, menciptakan sistem pengawasan internal yang efektif, dan meningkatkan kepercayaan investor dan pasar, membangun perusahaan yang tangguh terhadap risiko dan perubahan ekonomi global. Dengan Good Corporate Governance ini, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi juga memastikan keberlanjutan perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip dasar dalam Good Corporate Governance ini dalam praktiknya didasarkan pada 5 prinsip. Yang pertama itu transparansi, di mana transparansi ini perusahaan menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada para pemangku saham. Contohnya itu publikasikan laporan keuangan, audit eksternal, dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu akuntabilitas. Setiap pihak dalam perusahaan harus memegang, baik direksi maupun manajer, harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya juga. Ini mendorong terciptanya sistem check and balance. Dan ketiga itu responsibilitas, yang itu perusahaan harus mematuhi terhadap peraturan serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Contohnya itu mematuhi pajak, tidak merusak lingkungan, menjaga hak pekerja. Yang keempat itu independensi keputusan perusahaan. Harus ada bebas dari tekanan pihak manapun. Tidak ada pihak tertentu yang menekan perusahaan tersebut. Misalnya, komisaris independen tidak boleh berasal dari kelompok pemilihan agar pengawasan tetap objektif. Yang kelima itu kewajaran dan kesetaraan, atau bahasa lainnya itu fairness. Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku saham kepentingan secara adil. Ini mencakup karyawan, pemasok, inspektor, bahkan masyarakat di sekitarnya. Oke, baik, selanjutnya itu kita membahas tentang struktur tata kelolaan Good Corporate Governance. Yaitu struktur ini biasanya melibatkan beberapa komponen utama. Yang pertama itu rapat umum pemegang saham sebagai pemegang otoritas tertinggi. Yang kedua itu dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Yang di bawahnya itu direksi bertanggung jawab atas operasional harian. Yang selanjutnya itu komite audit, komite nominasi dan remunerasi.
membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan. Yang selanjutnya itu unit audit internal melakukan pengawasan internal atas proses operasional dan keuangan. Struktur ini bertujuan agar pemisahan kekuasaan adanya sistem pengawasan berlapis untuk mencegah penyimpangan. Yaitu kita harus mengetahui apa sih manfaat penerapan GCG ini. Manfaatnya antara lainnya bisa kita lihat dan kita rasakan kalau kita udah memasuki suatu perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan daya saing perusahaan, yaitu menarik minat investor lokal maupun internasional, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan, yaitu menghindari konflik kepentingan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir itu menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan media agar para inspektor dan para pemegang saham dan para perusahaan lain mau bekerja sama dan berkolaborasi sama perusahaan tersebut. Yaitu konsekuensi kalau tidak menerapkan prinsip GCG ini. Yang pertama yaitu konsekuensinya antara lain yaitu perusahaan kalau mengabaikan prinsip GCG akan lebih rentan terhadap yaitu skandal keuangan dan hukum, yaitu penurunan kepercayaan inspektor, potensi kerugian finansial yang sangat besar, dan penurunan harga saham, dan yang terakhir itu reputasi buruk yang sulit untuk dipulihkan. Contohnya beberapa kasus seperti Enron di Amerika atau beberapa BUMN di Indonesia memperlihatkan bagaimana lemahnya tata kelola dapat berujung pada kebangkrutan dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Ya, jadi setelah kita jabarkan beberapa tentang good corporate governance ini, kita dapat menyimpulkan yaitu bukan hanya dokumen formalitas, melainkan sebuah sistem dan budaya kerja yang harus ditanamkan dalam seluruh aset perusahaan. Dengan menerapkan prinsip good corporate governance, perusahaan akan mampu tumbuh dengan sehat, transparansi, dan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik, mungkin terima kasih sudah menyimak materi saya. Mungkin ini untuk juga memenuhi tugas perkuliahan saya juga. Saya sekian penyampaian dari yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua, sedikit ilmu yang saya bagikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.